Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bangun lebih awal, sahur, lalu ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekarang ini kita melakukan kajian Islam. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, pagi ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan ceramah dengan materi iman dan amal soleh. Dumeh saya Pak Solihan jadi suruh ceramah iman dan amal soleh. Bapak dan ibu-ibu, Pak Fadil kalau tidak salah beberapa hari yang lalu baru saja menyampaikan konsep iman di dalam Islam itu diibaratkan dengan kontrak jual beli. Di satu sisi ada pembeli, ada yang menjual, dan ada yang barangnya yang dijual begitu, dan ada imbalan dari penjualan itu. Pembelinya adalah Allah, yang menjual ya orang-orang mukmin, yang dijual orang mukmin itu ya diri dan harta mereka, imbalannya surga. Itulah makna yang terkandung dari salah satu ayat yang ada di dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat yang 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga. Kalau iman itu diibaratkan dengan kontrak jual beli, maka sesungguhnya ketika seseorang itu sudah menyatakan beriman kepada Allah dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sesungguhnya sudah tanda tangan dalam kontrak jual beli tadi. Berarti pada saat itu orang mukmin itu ya sudah menjual seluruh yang ada pada dirinya itu kepada Allah, diri dan hartanya itu. Sehingga pada hakikatnya kalau kita itu sudah menyatakan diri sebagai muslim ini ya tidak punya apa-apa, semuanya sudah dijual kepada Allah. Kalau kita melakukan kontrak jual beli dengan orang kan begitu kan. Kalau kita punya mobil itu kita jual, sudah terjadi kontrak jual beli, ya sudah itu milik yang membeli. Kita sudah tidak punya hak lagi. Mobil itu mau digunakan apa saja ya, terserah yang membeli, karena kita sudah tidak punya hak lagi. Hanya saja memang kalau kontrak jual beli sehari-hari itu imbalannya langsung kita terima, kita bisa gunakan untuk apa begitu.
Nah ini sayangnya imbalannya itu surga besok begitu. Itu aja bedanya. Nah, itulah sebabnya maka kalau misalnya kemudian orang yang mukmin itu ya diperintahkan untuk apa misalnya sholat, ya sholat, wong memang sebenarnya dia sudah nggak punya diri lagi kok. Itu sudah milik Allah kok. Ya kudune nurut kudune gitu. Kalau dia itu konsisten dengan kontrak jual belinya itu. Mbok abotnya kayak apa, bangun pagi subuh ke masjid ya dilakoni. Kalau dia konsisten dengan kontrak jual belinya itu. Nah, kalau sudah menjual dirinya kepada Allah di konsolat orang gelem, itu ya sama aja dengan tidak konsisten dia dengan jual belinya itu. Orang mukmin disuruh puasa, meskipun itu beratnya bukan main ya. Saya tuh kalau puasa tuh beratnya bukan main. Kalau puasa tuh masya Allah siang tuh rasanya kayak. Tapi ya karena memang kita sudah terlanjur nanda dari kontrak tapi ya harus mau. Kalau kita tidak mau puasa berarti ya mencederai kontrak jual beli kita itu. Termasuk membayar zakat, loh, duit terus dikumpulkan teman-teman angel oleh golei suruh berikan pada orang. Ya kita berikan karena memang itu dituntut oleh Allah. Dan kalau kita mau dinilai sebagai betul-betul konsisten dengan kontrak jual beli kita ya mau bayar zakat. Bahkan pada ayat itu kemudian dilanjutkan sampai ya fayaqtuluna wa yuqtalun. Kalau sekiranya memang orang mukmin itu kok dituntut untuk berperang di jalan Allah, maka dia pun juga berangkat berperang. Yang bisa berperang itu kemungkinannya bisa dua, bisa membunuh atau terbunuh. Hanya saja ini diingatkan Pak Fadil kemarin ya, semua perintah-perintah ini ya ada sebabnya, ada syaratnya yang harus dipenuhi. Jangan kok asal perang begitu saja. Nah ini. Nah, jadi kalau kita melihat konsep iman yang seperti ini, nampaknya memang yang namanya iman itu ya ya sebenarnya susah untuk dipisahkan dengan amal soleh. Ya. Jadi antara iman dengan amal soleh itu kayaknya ya bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan gitulah kira-kira. Itulah sebabnya makanya para ahli itu kemudian mendefinisikan iman ya itu lalu didefinisikan dengan al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu adalah iktikad, keyakinan yang ada dalam hati. Tidak hanya cukup dengan itu, lalu kemudian harus diikrarkan dengan lisan, dengan menyatakan iman itu supaya diketahui oleh orang banyak. Jadi iman itu jangan dindem dalam hati sehingga orang lain tidak tahu. Lalu kemudian wa amalum bil arkan dan dibuktikan dengan tindakan-tindakan amaliyah nyata ya. Ini yang sering didefinisikan tentang iman. Tetapi memang kalau kita merujuk kepada hadis misalnya, itu ya bisa dibedakan memang. Misalnya kalau Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, itu dulu sudah dikaji Pak Fadil sangat dalam di kitab Arba'in Nawawiyah. Kalau tidak salah itu hadis yang berapa itu Pak Fadil? Kedua kalau nggak salah ya. Apa ketiga ya? Ketiga. Iman itu apa toh? Iman itu adalah
engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada atau takdir. Ada 6. Jadi kalau dalam hadis itu dan juga dalam Al-Quran nampaknya gambaran tentang iman itu tidak diberikan secara substantif sebagaimana definisi para ulama tadi, lebih kepada sekedar deskriptif atau penjabaran secara biasanya ya begini begitu kira-kira. Nah, yang 6 tadi itulah yang kemudian disebut sebagai rukun iman. Tapi di dalam hadis yang lain itu Rasulullah juga menyatakan iman itu sebenarnya tidak hanya 6 itu. Al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan, kata Rasulullah. Iman itu ada, ini katanya ada iman surati, ada iman katanya Pak tadi Pak saja. Iman itu ada macam-macam. Ada iman surati, ada iman fadilah, ada iman siapa lagi? Yang saya tahu 2 itu ya, namanya iman. Sama aja kalau ditanya, alam itu ada berapa? Ada 2. Alam nasroh sama alam taro katanya. Bukan, alam ghaib sama alam syahadah. Jadi iman alam ada berapa? Ada 2. Alam apa? Alam taro sama alam nasroh katanya. Waduh. Ya, jadi sab'una itu 70, bid'un itu jumlah yang ya antara 3 sampai dengan 9, jadi 70 lebih begitu kan. Ya. Nah itu kata Rasulullah, a'laha qaulu la ilaha illallah. Jadi iman itu yang paling tinggi itu pernyataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, jadi yang paling rendah ya, dari yang disebut dengan cabang-cabang iman itu adalah imatatul adza 'anit thariq. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau ada gangguan di jalan kita singkirkan, itu iman, cabang iman. Nah ini berarti lagi-lagi juga iman itu ternyata juga meliputi amal, ya, termasuk tadi itu. Ya. Sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Di jalan kok ada batu, yang berungkal, wah ini membahayakan orang di jalan, disingkir ke. Nak biyen ning desa iki contone iki ning nggon dalan ana ri biasane. Kon ri ya misale biyen ning desa iki kan anane mung pohon-pohon begitu ya, ana ri disingkirke. Ana kayu malang-malang disingkirke. Nak ning kota jarang ana kayu malang-malang ning dalane batu lah ya misalnya. Yang ini kalau diterjang motor bisa kepleset singkirke. Itu sudah iman. Nah disinilah makanya kalau kemudian tadi kalau saya katakan bahwa iman itu sebenarnya secara implisit di dalamnya sudah mengandung juga amal soleh, termasuk ya sholat itu sendiri masuk di bagian iman, zakat ya iman, menghormati tetangga ya iman, menghormati tamu ya iman. Nah ini ya boleh disebut iman dalam pengertian yang luas lah ya. Jadi kalau iman, rukun iman ya, yang jumlahnya ada 6 itu boleh dikatakan iman dalam pengertian yang sempit begitu ya. Yang kemudian kita sebut amanu itu, engkau beriman itu, wa amilus salihahnya itu ya iman dalam pengertian yang luas tadi. Nah intinya apa? Intinya bahwa pada ibu-ibu ya, bahwa kita ini sebagai orang beriman tidak boleh hanya sekedar mengaku beriman saja ya. Kita sebagai orang yang beriman itu dituntut untuk sekaligus juga beramal saleh, ya, untuk menunjukkan bahwa kita itu betul-betul beriman. Ya, sebab kalau iman itu hanya dalam hati dan dalam ucapan, lah, untuk tahu kalau kita betul-betul beriman itu bagaimana? Lah, amal saleh itulah yang betul-betul menunjukkan bahwa kita itu beriman, ya, sehingga diketahui oleh orang lain.
Makanya dalam Al-Quran disebut i'malu, beramalah kamu, fasayarallahu a'malakum. Maka dengan amal kamu itulah Allah melihat kamu, wa rasuluhu, dan juga para rasulnya, wal mu'minun, dan juga para orang mukmin semuanya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dicatat sebagai orang yang beriman dan imannya itu benar, al-mu'minuna haqqan, ya. Dan insya Allah kedatangan kita ke masjid setiap pagi seperti ini, insya Allah puasa kita yang kita lakukan itu semua dicatat oleh Allah sebagai bukti dari imanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.